Sobat Belajar, bagaimana nih Sobat Belajar kabarnya? Semoga Sobat Belajar hari ini selalu dalam kondisi yang sehat ya. Nah Sobat Belajar, kali ini Kak Abi di sini akan menemani Sobat Belajar semua selama kurang lebih 30-45 menit ke depan untuk membahas tentang pelajaran sejarah nih. Kali ini topiknya menarik banget nih Sobat Belajar. Kita akan mencari tahu perkembangan ekonomi dan teknologi apa aja sih yang ada pada masa prasejarah. Nah, kayak gitu. Coba deh sekarang Sobat Belajar lihat gambar yang ada di samping Kak Abi nih. Kalau misalnya Sobat Belajar tahu nih, Sobat Belajar pernah ngebayangin nggak sih ternyata batu baterai atau baterai yang sekarang kita pakai nih kalau misalnya mengganti remote TV atau remote AC kan pasti pakai baterai kan. Dan ternyata baterai itu sudah ada loh Sobat Belajar di awal zaman prasejarah kayak gitu, di zaman-zaman prasejarah. Nah, ini contohnya. Jadi, baterai yang ada di zaman prasejarah ini dibuat dari yang namanya tanah liat nih Sobat Belajar. Jadi, luarnya dilapisin oleh tanah liat, kemudian di dalamnya baru ada unsur-unsur litium dan lain sebagainya. Terus kemudian ada juga lelehan besi seperti itu. Wah, bayangin gak sih Sobat Belajar, zaman dulu, zaman dimana peralatan masih sederhana, terus kemudian belum berkembang teknologi dan ilmu pengetahuan, ternyata manusia prasejarah juga bisa untuk membuat hal yang sudah menakjubkan seperti dengan membuat yang namanya baterai purba seperti itu. Nah, Sobat Belajar, nanti nih kita akan ngebahas tentang teknologi apa lagi sih yang ada pada masa prasejarah, kemudian perkembangan ekonomi apa aja yang ada pada masa prasejarah. Nah, Sobat Belajar, karena belajar itu mudah, ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar! Nah, tadi kan kita udah tahu nih yang namanya baterai prasejarah atau bisa dibilang baterai purba. Nah, batu baterai itu merupakan perkembangan dari yang namanya teknologi yang ada di masa prasejarah kayak gitu. Nah, Sobat Belajar, Kak Abi di sini akan ngasih tahu nih Sobat Belajar semua perkembangan teknologi apa sih yang ada. Nah, banyak banget nih. Kalau misalnya kita lihat, jadi perkembangan teknologi masa prasejarah itu dibikin sama pembabakan zaman, berarti ada misalnya zaman batu, kemudian zaman perunggu, dan akhirnya pada sampai dengan di zaman besi, kayak gitu. Oke, langsung aja Kak Abi akan kasih tahu nih, teknologi apa yang ada di zaman dulu, di zaman prasejarah. Nah, ini dia. Kalau misalnya sobat belajar tahu nih, teknologi-teknologi yang berkembang di zaman prasejarah itu banyak banget. Kalau misalnya dari zaman batu kan berarti ada yang namanya kapak. Kayak misalnya kapak genggam, terus kemudian kapak lonjong, terus kemudian kapak persegi, dan lain sebagainya. Terus kemudian berkembang lagi sampai dengan yang namanya zaman perunggu tuh. Wah, kalau di zaman perunggu biasanya ada yang namanya kapak juga. Berarti kapak yang terbuat dari perunggu, seperti itu. Terus nah, banyak juga nih benda-benda yang terbuat dari perunggu, kayak misalnya neraca, terus kemudian ada nekara, terus kemudian ada juga kayak semacam gentong, ada kemudian moko seperti itu dan lain sebagainya. Bahkan nih sobat belajar, peralatan perhiasan atau aksesoris pun juga pernah dibuat di masa perunggu kayak gitu. Jadi mulai kayak kalung-kalungan, kemudian gelang, anting dan lain sebagainya. Nah, kemudian berlanjut lagi ke yang namanya masa zaman besi. Nah, di zaman besi ini ada yang namanya mata panah. Jadi kalau misalnya sobat belajar tahu, mata panah itu merupakan perkembangan dari zaman besi. Oke, langsung aja Kak Abi akan buka di slide pertama. Apa sih? Nah, ini dia. Oke. Nah, di sini ada zaman batu. Jadi zaman batu yang tadi Kak Abi sudah sebut di awal. Nah, zaman batu ini adalah perkembangan teknologi dari yang namanya teknologi yang paling sederhana kayak gitu. Jadi zaman dimana kan itu peralatan ya. Jadi dia membuat sebuah peralatan tanpa menggunakan peralatan. Jadi membuat pisau tanpa menggunakan pisau seperti itu. Nah, ini contoh-contohnya. Jadi kalau misalnya kita lihat di gambar yang paling sederhana itu adalah kapak kapak lonjong misalnya. Nah, ini untuk termasuk kapak lonjong nih. Nah, ini termasuk kapak lonjong. Seperti itu.
Nah, ini juga. Terus ada yang namanya kapak persegi, kapak lonjong lagi. Nah, itu dia merupakan perkembangan dari zaman batu, sobat belajar. Terus ada juga yang namanya kapak yang sudah bagus bentuknya. Jadi kan kalau misalnya kita lihat zaman-zaman Paleolitikum kan dari misalnya zaman Megalitikum berarti zaman batu besar, terus kemudian zaman Paleolitikum, kemudian akhirnya ke Neolitikum seperti itu. Dan inilah perkembangannya. Jadi dari mulai yang bentuk peralatannya sangat sederhana, nah sampai dengan peralatan yang bentuknya sudah detail seperti itu tuh. Sobat belajar bisa lihat di sini perbedaannya. Mata panah ataupun kapak yang digunakan yang dibentuk sudah dalam berbentuk yang bagus gitu, detail di sini. Terus di sini juga ada tali pancing seperti itu, ada ujung tombak dan macam sebagainya. Itulah kehebatan dari perkembangan di zaman batu. Jadi mereka manusia purba kan tidak memiliki alat nih untuk membuat untuk membuat kapak batu tersebut, kapak genggam tersebut. Nah, mereka membuatnya dengan cara apa? Jadi tekniknya adalah mereka itu membenturkan batu yang satu dengan batu yang lain, yang akhirnya di bagian ujungnya terdapat lekukan seperti itu yang akhirnya jadi tajam di bagian tersebut kayak gitu. Misalnya nih, Kak Adi akan coba gambarin di sini. Misalnya di sini ada batu. Nah, terus kemudian batu-batu ini dipukulkan dengan batu yang lainnya. Misalnya nih batu A. Nah, ini kemudian batu B. Nah, terus kemudian batunya dipukulkan, dibenturkan seperti itu. Akhirnya dia membuat sebuah celah di situ. Nah, akhirnya dia ada legokan seperti itu. Nah, yang di sini akhirnya dia, nah, bagian sini ternyata lebih tajam nih. Ujung-ujung sini lebih tajam daripada bagian yang lain, batu yang lainnya. Jadi batunya, kalau misalnya ini kan tampak atasnya, kalau misalnya tampak sampingnya, dia batunya jadi kayak gini. Nah, seperti itu. Jadi, di bagian ujung batu sininya itu lebih tajam nih sobat belajar. Nah, begitulah cara mereka menggunakan membuat peralatan dari batu. Jadi batu A dengan batu B dibenturkan seperti itu, kemudian akhirnya menimbulkan celah seperti ini yang akhirnya lebih tajam daripada bagian batu yang lainnya. Seperti itu. Itu adalah teknik yang sangat sederhana dari peralatan batu seperti itu sobat belajar. Terus kemudian teknik ini akhirnya berkembang lagi menjadi sebuah peralatan batu yang lebih kompleks seperti itu. Jadi misalnya mata panah. Nih yang ini. Jadi kalau misalnya mata panah kan dia bentuknya saja sudah kerucut seperti itu sih, sudah runcing di atasnya. Jadi begitu saja, tentu saja itu memiliki teknik yang lebih rumit lagi. Jadi tidak hanya dibenturkan saja, tetapi juga melalui dengan teknik-teknik yang lainnya seperti itu. Itulah kehebatan di zaman batu, sobat belajar. Sekarang kita akan lanjut ke perkembangan zaman berikutnya di masa prasejarah. Nah, ini dia. Kita lihat. Nah, akhirnya kita masuk ke yang namanya zaman perunggu. Wah, ini dia sobat belajar. Jadi di zaman perunggu ini, teknik yang digunakan juga lebih rumit lagi karena kan bahan yang digunakan adalah perunggu. Jadi di mana kalau misalnya perunggu ya seperti kita ketahui kalau misalnya mau membuat suatu alat tidak bisa hanya dibenturkan tapi melalui yang namanya peleburan seperti itu. Jadi besi atau perunggu yang masih cair, yang leleh. Jadi perunggu tuh dipanaskan akhirnya, kemudian perunggu tersebut mencair seperti itu. Nah, akhirnya mencair seperti ini. Nah, akhirnya dilelehkan dan dicetak seperti itu. Nah, proses inilah yang akhirnya membuat peralatan-peralatan di zaman perunggu ini lebih modern, lebih banyak gitu loh, dan lebih bagus daripada peralatan lainnya di zaman batu kayak gitu. Dan tentu saja ini membutuhkan teknik yang lebih sulit gitu, yang lebih kompleks daripada teknik pembuatan batu biasa seperti itu. Karena dia si perunggu cairnya harus leleh dulu, terus kemudian baru dicetak, seperti itu. Dan ternyata nih sobat belajar,
proses ini juga membutuhkan yang namanya teknik seperti itu. Jadi ada yang namanya teknik Abbe-Vale dan teknik circle produce. Kita lihat di sini. Nah, ini dia. Jadi ada dua teknik nih Sobat Belajar. Jadi teknik untuk membuat alat di zaman perunggu. Jadi ada yang pertama yang A, teknik circle produce. Nah, jadi Kabi akan jelasin. Dan kemudian yang kedua ada yang namanya teknik Abbe-Vale. Jadi teknik circle produce itu adalah teknik yang menggunakan lilin seperti itu. Jadi ini menggunakan cetakan lilin. Nah, terus kemudian kalau ini teknik Abbe-Vale ini menggunakan cetakan batu. Nah, jadi kalau misalnya Sobat Belajar ngelihat nih yang namanya perunggu yang cair, terus kemudian dicetak terus di dalam batu, biasanya dia menggunakan teknik Abbe-Vale. Terus kemudian kalau misalnya menggunakan lilin, biasanya ada ini circle produce-nya. Jadi kemudahan dan kekurangannya atau kelebihan dan kekurangan dari masing-masing ini adalah kita lihat. Kalau misalnya teknik circle produce, karena dia dibuat dari cetakan lilin, makanya dia hanya bisa digunakan satu kali. Jadi cetakan hanya bisa digunakan satu kali. Satu kali pakai. Nah, jadi kalau misalnya sudah nggak terpakai lagi, pokoknya sudah selesai dipakai, jadi si lilin ini akan hilang, hancur seperti itu. Karena kan misalnya dia membuat cetakan berbentuk guci misalnya. Nah, cetakannya misalnya di sini. Nah, oke. Nah, kayak gini. Nah, jadi cetakan lilinnya ini jika misalnya sudah dimasukin si cairan perunggunya gitu, nah nanti dia akan hancur nih. Nah, cetakannya akan hancur dan hanya bisa dipakai satu kali. Beda dengan yang namanya teknik Bivale. Jadi cetakannya berbentuk batu, jadi bisa dipakai berulang kali. Nah, berarti kelebihannya bisa dipakai berulang kali. Kayak gitu. Jadi terus kemudian kita lihat lagi, kalau misalnya teknik produce tadi, karena dibuatnya dari lilin, Sobat Belajar. Wow, terhapus semua. Oke, nggak apa-apa. Karena dibuatnya dari lilin. Nah, karena dibuatnya dari lilin, jadi dia bisa bertahan, bisa detail gitu loh. Jadi cetakan bisa detail. Nah, karena kan tadi dibuatnya dari lilin tuh kan gampang bikin cetakannya, bisa dibentuk-bentuk. Nah, sedangkan yang teknik Bivale tadi menggunakan batu kan. Nah, kalau batu itu susah untuk dibentuknya, jadi tidak detail. Nah, seperti itu. Terus kemudian kelebihannya lagi, kalau misalnya teknik Bivale ini, kelebihannya berarti bisa membuat dalam jumlah banyak. Nah, terus kemudian kalau teknik circle produce ini dibuatnya hanya satu kali, berarti lebih eksklusif. Nah, seperti itu. Jadi masing-masing dari penggunaan teknik untuk pengecoran si yang namanya besi ini, dari yang namanya
perunggu cair ini, dia memiliki berbagai macam kelebihan dan kekurangan di masing-masing tekniknya. Seperti itu. Tadi kita udah jelaskan kalau misalnya teknik circle produce karena dia dibuat dari lilin, jadi dia bisa lebih detail kayak gitu. Jadi kalau misalnya mau ada unsur-unsur yang lebih detail kayak misalnya ada unsur naga misalnya, itu lebih bisa kayak gitu. Tapi kekurangannya dari teknik circle produce ini adalah dia langsung hancur. Jadi satu cetakan yang telah dipakai dia langsung hancur. Jadi terus makanya benda yang dibuat sangat eksklusif. Jadi tidak bisa cetakan tersebut digunakan untuk pengecoran berikutnya seperti itu. Dan sedangkan cetakan yang ini teknik Ambivale ini jadi kalau misalnya menggunakan teknik Ambivale ini karena cetakannya terbuat dari batu, jadi dia detailnya tidak terlalu bagus. Jadi hanya berbentuk utama saja, hanya bentuk utama saja. Seperti itu. Namun kelebihannya menggunakan teknik Ambivale, cetakan ini bisa dibuat berulang-ulang. Jadi cetakan ini bisa dipakai berulang-ulang maksudnya. Jadi satu benda misalnya sudah jadi, kemudian bisa jadi untuk mencetak lagi, dan seterusnya seperti itu. Karena tadi bahan dasarnya menggunakan batu, yang ini menggunakan lilin seperti itu. Nah itulah perbedaan dari teknik untuk membuat teknologi yang namanya dari perunggu seperti itu. Terus kemudian kita lanjut. Nah ini dia di zaman besi nih sobat belajar. Wah ternyata di zaman besi ini sama persis nih teknik pengecorannya dengan yang namanya zaman perunggu. Nah seperti itu. Jadi kalau misal di zaman besi ini hasil tinggalannya itu berupa ini dia mata panah nih sobat belajar kalau misalnya lihat. Nah ini adalah mata panahnya kayak gitu. Jadi mata panah ini yang terbuat dari besi. Jadi kalau misalnya sobat belajar perhatiin nih mata panahnya ini. Dia ini ada yang namanya sisi tengahnya itu lebih tinggi daripada sisi. Nah, jadi kayak gitu. Jadi dia kalau misalnya dilihat dari, nah dia bentuknya seperti itu. Di potongan melintangnya. Misalnya kita ambil potongan melintangnya. Nah dia akan seperti ini. Jadi yang ini yang garis biru ini dia lebih tinggi. Nah terus kemudian ujung-ujungnya dia lebih rendah. Nah gitu. Dan dia berbentuk curve bawahnya seperti itu. Dan itulah yang namanya mata panah yang terbuat dari bahan perunggu seperti itu. Oke, sekarang kita sudah tahu nih yang namanya teknologi yang digunakan. Teknologi-teknologi apa saja yang ada di zaman prasejarah seperti itu, yang ada di zaman perunggu, di zaman batu, dan sampai dengan di zaman besi seperti itu. Sekarang kita akan lihat nih gimana yang namanya aspek ekonominya nih sobat belajar. Jadi kalau misalnya kita tadi udah ngebahas tentang teknologi, pasti berhubungan erat sama yang namanya kegiatan perekonomian. Ini dia. Kita buka. Nah, kegiatan perekonomian ini juga dibagi berdasarkan zaman nih Sobat Belajar. Kita lihat yang pertama adalah masa nomaden. Nah, masa nomaden ini seperti kita ketahui adalah masa berpindah-pindah. Jadi misalnya masa kelompok A berpindah ke tempat yang lain. Kenapa mereka berpindah? Biasanya alasan-alasan tersebut adalah dikarenakan sumber makanan yang mereka cari yang ada di daerah tersebut di daerah sebelumnya biasanya sudah habis. Makanya mereka pindah ke daerah yang baru untuk lebih banyak lagi sumber daya alam yang ada yang bisa diolah untuk mereka makan seperti itu. Dan ini disebut dengan masa nomaden. Kayak gitu. Dan biasanya di masa nomaden ini manusia purba atau mereka biasanya hidupnya di pinggiran sungai seperti itu. Karena kan kalau misalnya kita ketahui sungai ini merupakan sumber penghidupan kan sobat belajar. Jadi ada sungai, terus kemudian di sana pun juga ada yang namanya hewan-hewan berkumpul untuk mencari penghidupan seperti itu. Makanya di sungai juga banyak sekali hewan-hewan yang datang. Nah, karena kan kalau misalnya hewan juga nggak datang sepenuhnya ke tempat tersebut karena dipengaruhi oleh iklim, cuaca, dan lain sebagainya. Itulah yang menyebabkan manusia purba ini berpindah-pindah dari satu ke tempat yang lainnya. Kayak gitu. Oh, terus selanjutnya, berikutnya adalah masuk ke yang namanya masa Abisoso. Di masa Abisoso ini, nah di masa Abisoso ini,
Jadi semua manusia purba ini biasanya hidupnya sekarang jadi di gua kayak gitu. Biasanya kalau misalnya orang-orang yang hidup di gua atau manusia purba yang hidup di gua, mereka ini lebih maju lagi perkembangannya daripada yang namanya masa nomaden tadi. Karena di sini mereka sudah mampu sudah tahu nih gimana caranya berlindung dari yang namanya kedinginan, sudah tahu berlindung dari yang namanya binatang buas, makanya mereka hidup di dalam cave seperti itu, di dalam gua. Nah, selain itu, di sini juga mereka sudah mulai tahu yang namanya teknik pembuatan api kayak gitu. Jadi di sana pun apinya lebih bisa bertahan lama karena bisa menghangatkan badan mereka semalaman kayak gitu. Jadi api di sana lebih besar dan bisa lebih bertahan lama daripada api yang mereka buat kalau misalnya di luar seperti itu. Karena kan kalau di dalam gua berarti terlindung dari angin seperti itu. Nah, itulah yang dinamakan dengan masa Amisosro ini. Di sini manusia purba udah bisa membuat api yang tadi, terus kemudian mereka mencari makanannya juga tetap berburu di sekitarnya seperti itu. Oke, sekarang kita akan lanjut ke masa bercocok tanam dan beternak. Nah, ini dia. Masa bercocok tanam dan beternak ini adalah masa di mana manusia purba sudah mengenal teknik yang namanya bercocok tanam, kemudian beternak, seperti itu. Biasanya kalau misalnya sobat belajar tahu, yang namanya ternaknya nih, mereka biasanya ternaknya kalau nggak ayam, ya babi, seperti itu. Jadi semacam unggas. Terus kemudian untuk pertaniannya, untuk bercocok tanamnya, biasanya nih sobat belajar, mereka itu membuat yang namanya ini, tanaman-tanaman seperti biji-bijian kayak gitu, misalnya gandum seperti itu. Pokoknya, umbi-umbian pun juga kayak misalnya ketela seperti itu. Nah, itulah yang bahan-bahan yang mereka tanam di situ. Dan perlu sobat belajar ketahui nih, di zaman ini, di zaman bercocok tanam, mereka tidak menggunakan teknik mereka bercocok tanam tidak menggunakan alat sama sekali. Jadi benar-benar menggunakan tangan kosong sobat belajar untuk bercocok tanamnya seperti itu. Dan di sini pula mereka juga sudah mulai yang namanya hidup berkelompok dalam kelompok yang besar seperti itu. Jadi kalau misalnya di zaman-zaman sebelumnya mereka sudah berkelompok nih, tapi kelompoknya masih kecil kayak misalnya masih 3, 4 seperti itu. Kalau misalnya di zaman ini, di zaman bercocok tanam dan beternak, biasanya mereka sudah bisa berkelompok untuk yang lebih banyak lagi kayak misalnya kelompok yang lebih besar daripada masa sebelumnya seperti itu. Nah, setelah masa bercocok tanam, mereka lanjut lagi yang namanya masa perundagian nih sobat belajar. Nah, disinilah dimana peralatan-peralatan logam dibuat seperti itu. Jadi di sini peralatan-peralatan logam tersebut dibuat nih. Masa perundagi itu adalah artinya masa pengrajin. Jadi di sini undagi itu. Nah, undagi. Undagi ini artinya terampil seperti itu, kerajinan. Nah, di sini masa perundagian ini artinya di mana masa yang pernah menghasilkan barang-barang kerajinan yang lebih banyak lagi. Nah, di sini juga mereka sudah bisa yang namanya menebang pohon, kemudian barter dengan hasil ternak mereka, kemudian dengan hasil ternak kelompok yang lain kayak gitu. Jadi kan misalnya mereka hidup berkelompok ya, misalnya kelompok A dengan kelompok B. Nah, kelompok A menanam misalnya umbi. Kelompok B beternak misalnya babi. Nah, mereka ini barter biasanya dengan hasil yang mereka buat. Jadi yang babi ditukar dengan umbi-umbian, yang umbi-umbian ditukar dengan hewan ternaknya seperti itu. Dan itulah yang dinamakan dengan barter pada masa perundagian ini. Dan di sini pula mereka sudah bisa yang namanya menebang pohon seperti itu. Terus kemudian mencetak sesuatu yang dibuat dari logam seperti itu yang tadi Kak Abi sudah jelasin tekniknya seperti itu. Terus kemudian di sini mereka juga banyak membuat kerajinan kayak misalnya kalung-kalung, manik-manik, gelang-gelangan seperti itu. Itulah yang dinamakan dengan masa perundagian kayak gitu. Nah, itulah jadi di mana keempat dari yang namanya masa ekonomi di prasejarah. Jadi mulai dari masa nomaden, abis sosro, kemudian bercocok tanam dan perundagian. Di sanalah mereka
mengembangkan kegiatan perekonomian. Jadi kalau misalnya kita mikirnya kegiatan perekonomian mereka itu menggunakan uang, wah itu jauh banget dari kata nilai tukar seperti itu. Dan bahkan mereka baru mengenal yang namanya barter aja itu di zaman yang namanya perundagian. Jadi sangat panjang nih sobat belajar prosesnya di mana manusia pada masa awalnya mengenal kegiatan perekonomian dan kegiatan berteknologi seperti itu. Oke, karena Kak Abi sudah bahas nih tadi ada bermacam-macam teknik yang namanya teknologi, terus kemudian ada juga perekonomian di masa prasejarah, Kak Abi mau coba latihan soal. Nah, ini dia. Kita akan coba latihan soal ya, sobat belajar. Kita coba dari nomor 1 deh. Nah, kita baca bareng-bareng soalnya. Peradaban dunia yang telah memperkenalkan sistem kalender berdasarkan peradaban matahari adalah peredaran matahari. Nah, jadi kalau misalnya tadi adalah masa prasejarah, nah ini adalah masa kuno kayak gitu. Nah, biasanya apa nih yang mereka menggunakan per sistem tanggalan? Kita lihat di sini jawaban. Kita lihat jawabannya yang A, Mesir kuno, yang B, peradaban lembah sungai Mekong, terus kemudian yang C, Mesopotamia, atau yang D, suku Maya, atau yang E, Indian kuno. Jadi jawabannya Kak Abi langsung kasih tahu itu adalah yang Mesir kuno, sobat belajar. Karena pada masa Mesir kuno ini, mereka sudah mengenal yang namanya membaca peredaran matahari, kayak gitu. Karena untuk apa? Nah, mereka biasanya membaca peredaran matahari ini untuk proses bercocok tanamnya, terus kemudian untuk proses menghitung berapa lama, berapa hari mereka bisa membangun sebuah piramida, seperti itu. Itulah masa dari Mesir kuno. Kemudian, Kak Abi mau coba buka soal yang nomor ini, 4. Nah, kita baca nih. Nah, ini penting banget. Ini sering keluar juga. Keranda batu yang berbentuk seperti lesung dan mempunyai tutup dari batu. Kita harus tahu di sini kata kuncinya mereka adalah batu. Ini juga batu. Keranda batu yang berbentuk seperti lesung, berarti seperti ini. Nah, terus kemudian ada tutupan juga dari batu. Nah, misalnya batunya seperti ini. Nah, terus kemudian ditemukan mayat beserta bekal kuburnya. Jadi di sini ada mayatnya nih. Nah, itu dinamakan apa tuh sobat belajar? Nah, ini adalah yang namanya sarkofagus kayak gitu. Nah, gitu ya cara jawab soalnya sobat belajar. Tadi kita udah mulai ngebahas nih yang namanya teknologi, kemudian perkembangan ekonominya. Oke sobat belajar, gimana yang Kak Abi jelasin? Gampang kan? Karena belajar itu mudah. Ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar!